Halo semuanya, kali ini kami akan mereview sebuah film anime yang tayang di Netflix tahun 2022 yang berjudul Bubble. Film ini sendiri disutradarai oleh Tetsuro Araki yang mungkin kalian tahu dialah yang menyutradarai anime Attack on Titan dan diproduksi oleh Wit Studio. Nah, penasaran kan ceritanya? Oke, langsung saja ya. Film diawali dengan kita akan diperlihatkan bagaimana kota Tokyo yang dipenuhi dengan air yang membuat beberapa gedung tenggelam dan juga banyak sekali gelembung yang membuat Tokyo menjadi seperti kota terbengkalai. Tapi ada beberapa orang yang sedang berlarian di sana yang rupanya mereka sedang bermain dan berkompetisi parkour. Nah, di film ini mereka menyebutnya Battlecore Tokyo, di mana mereka dibagi dua tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang apabila jatuh akan tereliminasi. Mereka memperebutkan satu bendera dan tim yang menang akan mendapatkan semua bahan pokok dari tim yang kalah. Saat sedang berlangsung pertandingan, ada seorang anak bernama Usagi yang menginjak salah satu gelembung di mana itu sangat sulit dilakukan bahkan oleh seorang ahli. Alhasil dirinya jatuh dan akan masuk ke dalam lubang undur-undur di mana lubang ini akan menyerap semua yang ada di sekitarnya dan menghancurkannya tanpa sisa. Nah, disinilah MC kita muncul bernama Hibiki. Dirinya langsung pergi menolong dan berhasil menyelamatkan Usagi. Setelah itu, Hibiki dengan dinginnya langsung pergi ke tempat bendera berada dan dengan santainya dia bisa melompati semua gelembung dengan mudah dan berhasil memenangkan pertandingan itu. Oh iya, timnya Hibiki dan 4 NPC-nya ini bernama Blue Base ya. Lanjut. Malamnya, sementara yang lain sedang mengambossing jarahan hasil kemenangan mereka, Hibiki dan Makoto tengah mengobrol di luar. Makoto ini adalah seorang peneliti yang bertugas untuk meneliti asal-muasal gelembung ini terjadi. Makoto memperingatkan Hibiki untuk lebih berhati-hati karena takutnya terjadi sesuatu hal. Tapi Hibiki dengan dinginnya menjawab, dia akan pergi tapi bukan saat ini. Lalu saat itu tiba-tiba Hibiki mendengar suara yang berasal dari Tokyo Tower dan bergegas pergi ke sana. Flashback sedikit ya, 5 tahun yang lalu tiba-tiba gelembung turun hampir di seluruh dunia yang menyebabkan kekacauan besar. Dan saat itu tepatnya di menara Tokyo terjadi sebuah ledakan misterius yang membuat Tokyo diselimuti gelembung raksasa. Akibatnya saat di tempat lain sudah tidak ada gelembung, di Tokyo masih terjadi. Semakin lama saat gelembung itu pecah membuatnya menjadi air dan membanjiri seluruh Tokyo. Para peneliti di seluruh dunia pun sampai dibuat geleng-geleng oleh kejadian ini. Ada yang bilang hal ini disebabkan oleh hantu, alien, dan segala hal yang tak ilmiah yang membuat Tokyo harus ditinggalkan dan menjadi kawasan isolasi. Tapi ada beberapa anak yang sengaja diam di dalam gelembung raksasa itu karena sebagian dari mereka rupanya yatim piatu akibat kejadian ledakan gelembung. Balik ke masa sekarang, salah satu anak itu adalah Hibiki yang mengaku bisa mendengar suara nyanyian dari gelembung. Itulah sebabnya dirinya sangat mudah melompati gelembung saat parkour. Hibiki yang sudah berada di bawah menara Tokyo langsung menuju ke atas dan menandai tempat maksimal yang bisa dia tuju. Tanpa diduga ada sebuah gelembung hidup yang seperti mengawasinya dari kejauhan. Hibiki yang mencoba untuk naik lebih atas tidak bisa menjangkau sebuah besi yang membuatnya akan jatuh. Dan saat itu juga Hibiki seperti melihat seorang anak kecil dalam menara Tokyo. Dan saat jatuh ke dalam air, Hibiki tanpa sengaja tertabrak motor yang membuat dirinya terpontang-panting karena tarikan dari lubang undur-undur. Saat itulah gelembung yang tadinya mengawasi Hibiki datang dan menyatu dengan gelembung sisa napas Hibiki yang membuatnya berubah menjadi wanita. Dan Hibiki yang setengah sadar melihat itu sambil berkata. Dan wanita itu pun datang dan memberi napas buatan. Saat setelah menyelamatkan Hibiki, wanita ini mencoba menyentuh Hibiki, tapi yang terjadi justru jari si wanita ini berubah menjadi gelembung dan Hibiki pun sadar sambil terkaget-kaget.
Adegan langsung pindah ke markas Blue Base. Semua dibuat kaget saat Hibiki pulang membawa seorang wanita dan makin kaget lagi saat tahu wanita itu datang dari lubang undur-undur. Anehnya wanita ini sama sekali tidak bisa bicara dan bergerak layaknya kucing, bahkan mencelupkan tangannya ke dalam air panas. Shin, sang legenda parkour yang melihat ini, menyarankan agar wanita ini ikut battlecore dan menyuruh Hibiki untuk menjaganya karena Hibiki berhutang padanya. Info sedikit ya, Shin ini dulunya ahli parkour, tapi mungkin karena pas ledakan menara Tokyo, dirinya harus kehilangan satu kaki dan keluarga tercintanya. Dan sekarang hanya bertugas sebagai pengawas battlecore saja. Malamnya saat Hibiki tidur, wanita itu mencoba menyentuh Hibiki lagi yang membuat gelembung di jarinya makin banyak, sehingga dirinya harus memakai sarung tangan. Keesokan harinya saat makan bersama, karena si wanita ini tidak punya nama, akhirnya Hibiki memberi nama dia Uta. Karena dia katanya sering bernyanyi, dan begitulah hubungan mereka dimulai. Malamnya, Uta yang akan tidur meminta Makoto untuk menceritakan sebuah buku di mana bukunya itu berisi tentang seorang putri duyung yang pandai bernyanyi, rela menyelamatkan pangeran manusia biasa hingga dirinya berubah menjadi gelembung. Mendengar itu, Uta langsung membayangkan Hibiki. Dan esoknya saat Hibiki sendiri di luar, Uta langsung berkata pangeran pada Hibiki dan menunjuk dirinya sebagai putri duyung yang membuat Hibiki teringat akan napas buatan dari Uta hingga membuat wajah Hibiki memerah. Setelah itu, mereka pun menjadi dekat dan berlatih parkour bersama-sama. Beberapa hari kemudian, saat yang lain sedang bersih-bersih markas, Hibiki pergi ke tempat rahasianya, yaitu taman bunga di atas gedung. Uta yang diam-diam mengikutinya tetap saja ketahuan. Di sini, Hibiki pun bercerita bahwa dirinya sejak kecil sering membuat ibunya khawatir karena dirinya memiliki pendengaran yang hipersensitif atau disebut hiperakusis, hingga dirinya harus melewati beberapa terapi bersama pasien lainnya. Itulah sebabnya dirinya selalu memakai headphone. Hingga pada suatu hari, saat Hibiki dan pasien lainnya pergi ke menara Tokyo, tiba-tiba bencana gelembung dan ledakan gelembung pun terjadi. Dan saat sadar, Hibiki sudah diselamatkan dan tidak ingat apa yang terjadi, dan hanya ingat sebuah lagu yang membuat Uta kaget. Hibiki melanjutkan dirinya selama ini terus mencari asal suara itu. Itulah mengapa dirinya bilang ke Makoto bahwa untuk saat ini dirinya belum bisa pergi. Uta lalu langsung pergi keluar dan mulai bernyanyi. Hibiki yang mendengar itu langsung pergi parkour diikuti oleh Uta. Pokoknya pas di sini bagus banget. Terakhir saat mereka akan bersentuhan, Uta menolak dan Uta pun berhenti bernyanyi. Uta. Malamnya, kita akan melihat tim Undertaker menggunakan kapal selamnya menyusup ke markas Blue Base. Di sana ada Makoto yang sedang meneliti karena adanya gelombang gravitasi yang tidak stabil di menara yang disebabkan sejak kedatangan Uta. Lalu tiba-tiba tim Undertaker sudah ada di dalam dan menculik Makoto. Tim Undertaker pun menantang tim Blue Blaze. Mereka menculik Makoto untuk mendapatkan banyak viewers karena mereka menyiarkan setiap pertandingan mereka secara streaming untuk mendapatkan sponsor dan AdSense. Hibiki, fokus. Mereka pun langsung pergi dan Uta langsung ikut di dalam pertandingan tim yang bermain dan pertandingan pun dimulai. Di awal, Undertaker menguasai jalannya pertandingan dengan berhasil menjatuhkan Usagi dan Isochi.
Lalu mereka pun membuat Hibiki, Uta, dan Kai terpojok dengan melewati jalan yang hancur dan menempatkan mereka tepat di atas lubang undur-undur yang membuat mereka kesulitan mencari jalur lompatan. Lalu Uta yang melihat lubang itu langsung melompat dan memanfaatkan angin yang diciptakan lubang itu sambil bersenandung dan berhasil menginjak gelembung serta serpihan-serpihan bebatuan yang membuat semua orang yang menonton sangat terkagum-kagum. Dan saat berhasil mendarat, Uta langsung memanggil Hibiki. Hibiki yang mendengar itu langsung mendapat bantuan dari Kai untuk menjadi tumpuan agar Hibiki bisa melompat, dan Hibiki pun langsung menyusul Uta. Di sini mereka pun langsung bergegas ke arah bendera. Tim Undertaker yang melihat itu langsung menghadang mereka, tapi Uta berhasil menjatuhkan 2 anggota. Hibiki yang melihat itu langsung merasa jatuh hati pada Uta. Di akhir, saat hampir tiba di garis finish, Uta dan Hibiki bekerja sama untuk mencapai puncak yang membuat mereka harus bersentuhan hingga membuat tangan Uta menghilang, dan akhirnya tim Blue Blade pun memenangkan pertandingan. Setelah itu, tim Blue Blades pun berpesta bersama dengan yang lainnya, dan di luar dugaan Hibiki ikut dalam pesta itu. Padahal biasanya Hibiki jarang ikut dan membuat yang lain terkaget-kaget. Sementara itu, Uta berada di markas rahasia dan mendapati gelombang yang ada di menara seperti memanggil dirinya dan menyuruhnya untuk kembali. Uta pun teringat dengan buku cerita yang dibacakan oleh Makoto yang berisi Putri Duyung harus kembali ke laut. Lalu Hibiki pun datang dan menyuruh Uta untuk mengulurkan tangannya. Rupanya Hibiki membuat kalung dari kerang yang Uta temukan di tempat itu. Hibiki sambil malu-malu juga berterima kasih kepada Uta. Karena Hibiki selama ini merasa dirinya bukanlah Hibiki yang sebenarnya. Tapi berkat Uta, untuk pertama kalinya dirinya bisa menjadi dirinya sendiri. Uta yang mendengar itu merasa senang. Dan saat mereka akan bersentuhan, tiba-tiba muncul gelembung berwarna merah yang berbeda dari biasanya. Di tempat lain, Makoto yang melihat ini langsung mengecek, dan rupanya gelembung ini sama dengan fenomena gelembung yang jatuh 5 tahun lalu dan menyuruh semuanya untuk segera meninggalkan Tokyo. Akibat dari fenomena ini, seluruh tempat menjadi bergetar, termasuk di tempat Uta dan Hibiki. Uta yang hampir jatuh coba diselamatkan oleh Hibiki, tapi justru membuat tangan Uta yang ditutupi menjadi terlihat oleh Hibiki. Lalu salah satu gelembung yang keluar dari tangan Uta mendekat ke Hibiki dan memperlihatkan kejadian 5 tahun lalu sebelum ledakan terjadi. Yang rupanya saat itu yang didengar oleh Hibiki adalah nyanyian dari Uta. Kembali ke Hibiki dan Uta. Uta berkata seperti ada yang memanggilnya dan dirinya harus menghentikannya sambil berlalu meninggalkan Hibiki. Hibiki yang mencoba menyusul Uta dihentikan oleh beberapa gelembung yang membuat dirinya jatuh. Untungnya dirinya berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Uta yang sudah berada di pusat gelembung langsung bernyanyi yang membuat seperti ada pintu masuk yang terbuka. Uta pun masuk ke dalamnya. Pindah ke Hibiki. Dirinya berniat pergi ke menara dan bersiap untuk menyelamatkan Uta, tapi dihentikan oleh Shin karena berbahaya. Tapi di luar dugaan, Kapten Kai dan teman-teman lainnya justru berniat untuk membantu Hibiki. Shin yang mencoba menghentikan mereka kali ini dihadang oleh Makoto yang berkata bahwa hanya Hibiki dan Uta saja yang bisa menghentikan fenomena gelembung ini. Hibiki dan yang lain pun langsung berangkat. Di sini mereka terus diserang oleh gelembung merah hingga akhirnya mereka sampai di bawah menara. Saat akan menuju ke atas, rupanya ada 2 lubang yang mencoba menyedot mereka, bahkan gedung di sekitar pun ikut tersedot yang membuat mereka terhenti. Hibiki pun mencoba untuk memanfaatkan pecahan terowongan menara untuk sampai ke atas. Tapi karena jaraknya yang berjauhan, membuat itu sulit dilakukan. Lalu tiba-tiba datanglah Shin yang mengatakan akan memandu Hibiki untuk lebih dekat ke arah gelombang.
Shin pun berangkat dan di luar dugaan parkurnya keren loh. Hibiki dan yang lainnya yang melihat itu masih sempat terkagum-kagum. Lalu Kai dan Hibiki menyusul karena yang lainnya harus menahan jalur yang akan tertarik oleh lubang. Lalu Kai kembali menjadikan dirinya tumpuan untuk lompatan Hibiki. Dan saat akan menuju puncak, Shin menjadikan kakinya tumpuan untuk lompatan Hibiki hingga membuat kaki Shin hancur. Anjay. Hibiki yang tinggal sedikit lagi sambil mendengarkan suara gelembung melompati berbagai halangan dan berhasil masuk yang membuat tiba-tiba lubang yang menyerap hilang dan membuat keadaan di luar menjadi normal kembali. Hibiki lalu masuk ke dalam menara dan melihat keadaan yang sama saat 5 tahun yang lalu termasuk dirinya sendiri. Dirinya pun akhirnya mengingat semua, di mana rupanya Hibiki diselamatkan oleh gelembung yang saat ini menjadi Uta pada saat ledakan terjadi. Sementara itu, Uta terlihat seperti tengah terkurung sambil dipegang oleh bayangan hitam yang hampir menyerupai Uta. Dan Uta memanggil bayangan itu dengan sebutan kakak. Hibiki yang melihat itu berusaha untuk menyelamatkan Uta, tapi dirinya terus diserang oleh gelembung merah yang semakin liar hingga akhirnya Hibiki berhasil ditangkap oleh gelembung raksasa yang membuat Hibiki kesulitan bernapas. Uta yang melihat itu mencoba menyelamatkan, tapi dirinya teringat bahwa bila dia menyentuh Hibiki, dirinya akan menghilang. Tapi karena rasa cintanya, Uta langsung melepaskan diri dari bayangan itu hingga tangannya lepas dan menuju Hibiki. Uta pun langsung memeluk Hibiki dan mengeluarkan dari gelembung besar itu yang membuat seluruh tubuhnya menjadi gelembung dan membuat bayangan hitam beserta gelembung merah sebagian menghilang. Bahkan membuat menara tempat pusat gelembung menjadi hancur. Hibiki yang sudah sadar langsung mencoba pergi sambil terus memeluk Uta karena gelembung merah masih terus menyerang mereka biarpun bekat gelembung dari tubuh Uta berhasil menahan serangan gelembung merah. Di akhir sisa-sisa tubuhnya, Uta berhasil menghancurkan gelembung raksasa yang mengurung Tokyo dan menghilangkan seluruh gelembung merah hingga tetes terakhir. Saat itu pula Hibiki menangis sejadi-jadinya karena Uta menghilang untuk selama-lamanya. Setelah kejadian itu, biarpun masih ada sisa gelembung, tapi Tokyo kembali dibangun ulang dan Battle Core masih tetap berjalan dan film pun berakhir.